Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan AFR Craft. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rajut jaring motif bambu. Tapi di sini saya akan memberikan motif bambu dengan 2 warna. Di sini saya menggunakan jaring, kemudian nilon PP warna dongker, kemudian nilon PP warna silver, jarum ukuran 4, dan korek api untuk memutuskan benang. Nah, selamat menyaksikan. Pertama, kita buat simpul awal untuk rajut jaring seperti ini. Kemudian kita mulai dari nomor 5. Kemudian kita ambil 1 ke atas. Kita harus lampaui 1 kotak. Kemudian turun ke bawah lagi, kita simpulkan, naik ke atas, masukkan lagi, kemudian kita simpul, dan kita ambil 1 single crochet. Jadi 1 kotak itu ada 2 buah benang yang merupakan motif bambu, dan antara motif bambu dengan yang motif bambu lainnya akan dipisahkan oleh 1 buah single crochet. Caranya seperti ini, tarik, kemudian kita simpul dengan 1 single crochet, kemudian kita bawa ke atas lagi, kita tarik ke bawah, kemudian kita tarik, dan terakhir di kotak sebelahnya kita ambil 1 buah single crochet. Saya sangat suka motif ini karena motifnya dalam pengerjaannya sangat cepat, sehingga dalam membuat tas rajut itu hanya membutuhkan beberapa waktu saja. Jadi saya rekomendasikan jika teman-teman ingin tas rajut yang ingin cepat selesai, lebih baik menggunakan motif ini. Selain motifnya bagus, juga pembuatannya sangat cepat. Dan juga bagi teman-teman yang pemula dalam menggunakan jaring, motif ini pun sangat mudah dan simpel. Jadi teman-teman yang pemula jangan ragu untuk menggunakan motif ini, karena dengan menggunakan motif ini kita akan menemukan atau bisa membuat tas anti gagal dalam merajut jaring. Dan di sini saya menggunakan 2 warna dalam pembuatan motif ini karena ini sangat cantik dan sangat klasik. Jadi teman-teman jangan skip bagian dalam pembuatan tas rajut motif bambu ini, karena caranya berbeda dengan tutorial yang sudah ada. Kemudian untuk bagian atas nanti itu saya akan memberikan metode baru atau cara baru dalam menutup jaring yang ada di atasnya, sehingga dia akan seperti seolah-olah tas ini mempunyai mahkota dan sangat cocok dengan motif tas yang 2 warna. Kemudian di dalam video ini juga ada beberapa bagian cara untuk membuat alas dan bagian bawah dari tas rajut jaring ini, karena ada beberapa permintaan dari teman-teman untuk mengulangi cara pembuatan video menggunakan rajut untuk membuat alas rajut jaring. Selain warna dongker dan warna silver yang saya gunakan, tas ini juga cocok dengan warna merah dan warna silver. Yang jelas, kalau misalnya warnanya tabrakan itu lebih cantik
menggunakan motif ini. Sama dengan motif air mata tutorial pada video saya sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan untuk bereksperimen dengan warna, karena dengan warna itu maka akan muncullah ide-ide baru dari tas kita sehingga akan menghasilkan tas yang bagus dan unik. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar channel ini lebih berkembang dan membuat saya lebih semangat untuk menemukan ide-ide baru dalam membuat tas rajut jaring. Nah ini kita udah mulai sampai pada samping tas kita. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, apakah bisa kita menggunakan benang lain selain dari nilon PP? Jawabannya adalah bisa. Karena semua benang pun, apapun jenis benangnya, kita bisa menggunakan nilon benang untuk rajut jaring ini. Saya di sini menggunakan nilon PP karena kalau nilon PP itu menimbulkan kesan glowing sehingga hasilnya lebih cantik dan lebih menarik. Apalagi misalnya nanti kalau kita berada di bawah sinar lampu, itu akan lebih mewah lagi. Jadi teman-teman yang tidak mempunyai nilon PP bisa menggunakan jenis benang lain untuk membuat rajut jaring. Nah, sekarang kita udah masuk ke baris yang kedua, warna silver. Untuk yang hitam nanti tadi kita udah masukkan ke dalam seperti biasa. Kemudian kita tarik dan kita putuskan benangnya. Nah, sekarang kita akan merajut yang warna silver baris kedua. Dan untuk tutorial lebih lengkap bagaimana cara memasukkan benang atau mempertemukan benang antara row, nanti teman-teman bisa lihat di video bagian yang warna silver ini. Untuk motif bambu ini kita bisa gunakan untuk berbagai jenis dari tas rajut kita, seperti tas rajut bulat, kotak pensil, clutch, dan lain-lain. Jadi karena dia bentuknya mudah dibuat, makanya teman-teman ini saya sangat rekomendasikan. Tetapi kelemahan dari tas rajut motif bambu ini adalah dia lebih banyak memakai benang dibandingkan dengan motif jepit gendong dan corak motif air mata yang ada pada video tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kita udah sampai pada pertemuan baris kedua benang warna silver. Nah, coba teman-teman perhatikan bagaimana cara untuk mempertemukan benang silver ini yang di awal dengan yang di akhir. Seperti ini, kita masukkan nanti ke dalam ini. Dalam benang yang ini, awal kita merajut tadi, kita ambil dari bawah. Kita ambil dari bawah. Kemudian kita tarik benang yang silver yang ada di atas. Ini harus hati-hati karena memang enggak sulit untuk menemukan lubangnya karena lubangnya itu kecil. Kemudian kita tarik. Ini agak sulit juga. Kemudian kita putuskan benangnya dengan korek api.
dan kita masukkan benang yang kita plus tadi ke dalam benang yang bulat atau yang bulat. Kemudian kita tarik sampai dia membentuk simpul kokoh, dan inilah hasil dari rajut kita atau motif kita yang kedua. Untuk motif selanjutnya saya akan menggunakan nilai yang warna dongker. Jadi dia nanti motif kita itu berselang-seling. Caranya sama dengan motif yang sebelumnya dari awal sampai akhir, sampai kita nanti bertemu kembali dengan titik awal kita. Seperti ini. Kita mulai dari sini. Kita harus selang-selingin agar warna dari benang kita itu nanti tampak jelas. Nah, teman-teman, ini kita udah sampai di titik akhir dari row ketiga. Coba perhatikan bagaimana cara untuk mempertemukan benang yang awal dengan yang akhir. Tuh. Ya, seperti ini. Silakan diperhatikan. Nah, jadi kita akan memasukkan benang ke bagian yang ini. Nah, sebelumnya kita harus buat chain dulu satu. Kemudian kita masukkan jarum dari bawah keluar dari awal kita merajut tadi. Kita masukkan. Ini harus betul-betul berada di tengah dari chain bagian bawah dari motif kita, agar nanti hasilnya lebih rapi dan lebih dan tidak nampak kalau itu adalah pertemuan antara motif awal dengan motif akhir. Nah, inilah hasil dari motif bambu baris ketiga. Dan kita akan merajutnya sampai di sini. Kemudian untuk di bagian bawah, nanti kita akan memakai motif jeput gendong. Fungsinya adalah menutup bagian dari pertemuan alas ini. Kalau misalnya nanti kita tidak menggunakan jeput gendong, maka pertemuan jaring itu akan nampak. Jadi hasilnya kurang bagus kalau kita membuat bagian alas. Nah, sekarang kita udah sampai pada motif akhir dari motif bambu. Di sini motif akhirnya warna silver. Nah, kita ambil dua ke atas, tarik. Kemudian kita ambil satu chain dan kita masukkan jarum ke bawah. Kita ambil awal kita merajut tadi, kemudian ingat pada bagian ini untuk menyatukan benang, pertemuan benang awal dengan benang akhir itu sangat sulit karena dia juga merupakan pertemuan jaring kita, jaring atas dengan jaring bawah, sehingga ini kita harus lebih fokus dan lebih hati-hati dalam menarik dan menyimpulnya, karena nanti kalau misalnya kita salah
benang kita itu bisa ketarik dan bisa pecah. Kemudian kita putuskan benang dan kita kembali masukkan ke dalam lubang benang yang satunya dan tarik hingga membentuk simpul. Kemudian kita rapikan agar waktu pembuatan alasnya nanti tidak terlalu ribet. Ini dia hasil dari motif bambu kita kali ini. Dan sekarang kita akan merajut pada bagian ini. Ini di sini saya akan membuat motif jemput gendong untuk menutup bagian ini. Karena nanti kalau misalnya kita tidak menggunakan motif ini, dia akan nampak seakan-akan ada pemisah antara bagian samping dari tas di motif bambu ini dengan bagian alas. Karena dia akan berlubang jika kita balikkan tas kita, sehingga kita harus menggunakan motif jemput gendong karena motif ini bisa menutupi bagian yang agak berlubang di bawah dari tas kita. Dan kalau kita misalnya tidak menggunakan motif jemput gendong ini di bagian ini, maka alas tas kita itu akan kurang rapi. Dan saya juga menyukai di bagian bawah ini menggunakan motif jemput gendong karena hasilnya itu lebih indah, lebih cantik. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa juga hanya menggunakan chain atau rantai, tapi nanti dia akan ada lubangnya. Jadi saya sangat menyarankan jika pada bagian ini menggunakan motif jemput gendong. Dan sekarang kita udah sampai di bagian sudut dari alas tas. Untuk motif jemput gendong bagian sudut kita harus membuat 2 kali jemput gendongnya agar nanti dia akan membentuk pola segi 4. Nah, ini ada bagian video yang lebih dekat. Yang dimaksud dengan 2 kali pola itu seperti ini. Pertama, kita masukkan 1. Kemudian kita masukkan ke lubang yang sama. Kemudian kita majukan ke depan. Sehingga dia akan membentuk pola segi 4. Mengikuti alur dari jaring kita. Pada waktu pertama kali saya mencoba membuat tas dengan menggunakan jaring ini, saya tidak kepikiran untuk menggunakan motif jemput gendong di antara pertemuan dari jaring ini. Jadi pada waktu itu saya langsung menggunakan chain di antara motif dengan alas sehingga ada rongga yang nampak apabila kita mengangkat tas. Ini coba perhatikan kembali untuk bagian sudut dari alas tas rajut jaring. Pertama kita buat jemput gendong 1.
Kemudian pindah kita ke depan 1. Kemudian kita masukkan dan di lubang yang sama. Kemudian kita maju ke depan 1. Nah, sekarang kita sudah sampai pada akhir motif jemput gendong. Kita masukkan ke bagian samping dari awal kita merajut tadi. Nah, sekarang kita akan merajut pada bagian alas. Kita mulai di kotak nomor 2 seperti ini. Di sini kita akan menggunakan chain. Jadi setiap baris itu kita buat 2 chain. Setelah sampai sudut kita tarik ke atas, kemudian kita pindahkan lagi ke bawah seperti ini. Dan kita lanjutkan merajutnya sampai ke ujung. Nah, sekarang kita udah hampir sampai ke sudut bagian depannya. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita ambil chain 1, kita keluarkan. Kemudian kita masukkan lagi ke lubang di depannya. Atau ke kotak di depannya. Nah, coba teman-teman ulangi, perhatikan lagi. Kita masukkan bagian atas, keluarkan, kemudian kita masukkan ke bagian depannya. Seperti itu seterusnya kalau kita ada pertemuan bertemu dengan sudut. Ini khusus untuk benang yang pertama saja. Untuk benang yang kedua nanti dia akan langsung membentuk siku-siku sehingga kita tidak perlu untuk mengaitkan ke arah atas. Dan bagi teman-teman yang masih ragu, teman-teman bisa cek saya. Jadi membuat alas tas rajut jaring ini adalah metode yang paling mudah yang pernah saya gunakan. Waktu saya pertama kali menggunakan atau belajar rajut jaring, saya tidak menggunakan metode seperti ini. Sehingga setiap saya membuat tas rajut jaring, maka saya selalu terbentur pada bagian alasnya. Kemudian saya mencoba berkali-kali, akhirnya saya menemukan metode ini, inilah yang paling mudah. Dan aktivitas untuk merajut jaring ini menjadi sangat menyenangkan bagi saya. Dan khusus untuk merajut bagian alas dari tas rajut kita kali ini, saya tidak akan skip, saya akan biarkan dan saya tidak akan potong videonya biar teman-teman lebih paham, karena di video kali ini lebih jelas pengambilan gambarnya.
tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. You'll see the difference now. If we change it, you know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Nah, sekarang kita udah sampai pada chain yang kedua, pada baris kedua pada kotak. Jadi kita di sini hanya memasukkan atau merajut chain aja, kemudian nanti dia akan melingkar mengikuti alur dari rajut yang masih kosong.
Nah, sekarang kita udah sampai pada baris terakhir dalam pembuatan alas tas jaring. Jadi ini dimasukkan lagi ke atas, kemudian nanti kita rajut kembali dengan menggunakan rantai di setiap kotaknya. Dan usahakan ini jangan terlalu keras menariknya, karena benang itu tidak akan bisa menutupi seluruh jaring sehingga akan nampak dan akan membuat tas kita itu kurang rapi. Nah, ini kita udah sampai pada kotak terakhir dari alat tas rajut kita. Kemudian kita buat simpul akhir, kita tarik dari bawah dan kita masukkan benangnya ke dalam simpul tersebut. Nah, inilah hasilnya alas tas rajut kita. Nah, sekarang kita akan memulai membuat bagian atas. Pertama, kita awali dengan membuat simpul awal merajut jaring. Kita akan merajut dengan motif chain, dan setiap baris dari kotak itu kita buat sebanyak 2 buah chain. Kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita sudah selesai merajut bagian atas seluruhnya dengan chain. Jadi chain ini kuncinya atau rahasianya, kita tidak boleh terlalu ketat atau terlalu kuat untuk menariknya, karena nanti kalau kita terlalu keras dalam menariknya, benang itu akan ketarik dan bisa tidak menutupi jaring kita. Nah, sekarang kita akan merajut bagian atas dari tas kita. Langkahnya, pertama kita ambil slip stick, kemudian 1 chain, masukkan slip stick, 1 chain, ini dia tampilan dari dekat hasil bagian atas yang kita buat tadi. Karena ini menggunakan benang yang gelap, maka hasilnya tidak nampak. Tapi kalau kita menggunakan nanti benang yang terang, hasilnya itu akan sangat bagus sekali dan akan nampak jelas. Nah, inilah dia teman-teman hasil dari rajut motif bambu kita kali ini. Dan ini bagian alasnya. Jika teman-teman suka videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.